Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hasyar Mutakin, program studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Lokal 2 dengan NIM 2520166. Tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester ganjil tahun 2025-2026, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Dr. Habib Anwar Al-Ansuri, MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu analisis transformasi peradaban Islam dari fase kenabian Mekah, Madinah hingga era Khalifah Rasyidin, khususnya pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Dan juga dijelaskan tentang perubahan struktur sosial, politik, dan hukum Islam. Kemudian dinamika kepemimpinan dan tantangan internal dan eksternal. Kemudian poin yang C, relevansi prinsip-prinsip peradaban tersebut terhadap pembentukan peradaban Islam Indonesia modern. Baik, langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu tentang analisis transformasi. Jadi sejarah peradaban Islam ini merupakan refleksi perjalanan umat Islam dalam membangun tantangan kehidupan yang berlandaskan wahyu, akal, dan realitas sosial. Islam tidak hanya hadir sebagai agama ritual, tetapi juga sebagai proyek peradaban yang terus mengalami transformasi sesuai dengan konteks zaman dan wilayah. Dalam video ini saya akan mengkaji secara komprehensif perjalanan peradaban Islam mulai dari fase kenabian di Mekah dan Madinah, era Khalifah Rasyidin, dan perbandingan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, hingga studi kasus Islami Nusantara melalui peran Wali Songo. Kajian ini diakhiri dengan refleksi kritis sebagai mahasiswa pasca sarjana terhadap tantangan peradaban Islam kontemporer dan masa depan global. Baik, masuk kepada bagian yang pertama, yaitu transformasi peradaban Islam fase kenabian sampai Khalifah Rasyidin. Yang pertama, pada fase kenabian Mekah, transformasi akidah dan moral. Pada periode Mekah, Islam hadir dalam konteks masyarakat Arab yang bercorak tribalistik, diskriminatif, syarat dan praktik jahiliyah seperti penyembahan berhala dan penindasan sosial, dan juga ketidakadilan ekonomi. Transformasi peradaban Islam pada fase ini berfokus pada revolusi nilai. Yang pertama yaitu tauhid secara dasar, kesetaraan manusia, pembelaan terhadap kaum lemah, kemudian penanaman etika, kejujuran, dan amanah. Belum berbentuk sistem politik formal, namun pondasi moral peradaban Islam mulai diletakkan secara kokoh. Kemudian ada fase Madinah Islam sebagai sistem sosial politik. Hijrah ke Madinah menandai perubahan besar dalam sejarah peradaban Islam. Islam tidak lagi hanya menjadi gerakan spiritual, tetapi juga kekuasaan sosial dan politik. Yang pertama itu ada perubahan struktur sosial. Perubahan ukhuwah antara muhajirin dan ansor, kemudian integrasi muslim dan non-muslim dalam piagam Madinah, kemudian ada lagi penghapusan stratifikasi sosial berbasis suku. Kemudian lagi poin yang kedua, yang perubahan struktur politik, itu Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin spiritual dan kepala negara. Kemudian piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis pertama, dan prinsip musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Kemudian masuk kepada poin yang ketiga, yaitu
eh, perubahan struktur hukum. Ini masih poin A ya, tapi poin A tadi ada 3 poin: struktur sosial, politik, dan hukum Islam. Perubahan struktur hukum Islam yaitu penerapan hukum Islam secara bertahap, terus integrasi nilai wahyu dengan realitas sosial, dan supremasi hukum tanpa diskriminasi. Dengan demikian, Madinah menjadi modal awal peradaban Islam yang inklusi dan berkeadilan. Kemudian masuk kepada poin yang kedua, tapi masih nomor 1, yaitu tentang eh, era. Oh, maaf salah. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tentang era Khalifah Rasyidin, konsolidasi dan ekspansi peradaban. Yaitu yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah kepemimpinan Abu Bakar ditandai oleh tantangan besar berupa gerakan murtad, kemudian ada penolakan zakat, dan ada juga fragmentasi politik umat. Langkah strategis Abu Bakar adalah menjaga kesatuan akidah dan stabilitas politik yang menjadi syarat utama berkelanjutan peradaban Islam. Kemudian pada masa Utsman bin Khattab, ini masih poin yang pertama ya. Masa Umar bin Khattab merupakan puncak konsolidasi peradaban Islam awal. Reformasi penting yang dilakukan beliau adalah pembentukan sistem administrasi negara, kemudian penataan keuangan, yaitu Baitul Mal, kemudian pengangkatan qadhi dan sistem peradilan, dan yang terakhir yaitu jaminan sosial bagi non muslim. Umar mempraktikkan kepemimpinan etis dan di makna kekuasaan beliau ini dipahami sebagai amanah dan bukan privilege. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, kontribusi utama Utsman adalah kodifikasi dan standarisasi mushaf Al-Quran, kemudian ekspansi wilayah Islam. Namun pada masa ini muncul ketimpangan ekonomi, nepotisme politik, kemudian adanya konflik internal umat. Hal ini menandai fase transisi dari kepemimpinan ideal ke konflik politik yang menjadi pelajaran penting dalam sejarah peradaban Islam. Kemudian poin yang ke C, nomor 1 poin yang C, itu relevansi bagi Indonesia modern. Nilai-nilainya yaitu ada musyawarah, keadilan sosial, terus toleransi, dan supremasi hukum menjadi dasar etis yang relevan bagi pembangunan peradaban Islam Indonesia dalam konteks negara bangsa yang plural dan demokratis. Kemudian kita masuk kepada nomor 2, yaitu tentang pertanyaannya itu bandingkan dinasti Umayyah dari 661 sampai 750 Masehi dan dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi dalam aspek yang pertama itu poin A, model kekuasaan dan administrasi negara. Kemudian poin yang B, relasi ilmu pengetahuan agama dan politik. Dan poin yang C yaitu kontribusi terhadap peradaban global. Oke, kita masuk kepada poin yang pertama dulu, yaitu tentang dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Poin yang pertama yaitu model kekuasaan dan administrasi. Itu ada sistem monarki turun-temurun, kemudian ada sentralisasi kekuasaan, kemudian yang ketiga yaitu ada orientasi politik ekspansif. Nah, kemudian lanjut kepada poin yang ke B, itu ada relevansi ilmu, agama, dan politik. Itu ada agama berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan, sementara ilmu pengetahuan belum menjadi prioritas utama negara pada masa saat itu. Kemudian poin C yaitu kontribusi.
Kontribusi global itu, poin yang pertama itu ada ekspansi Islam hingga Eropa, kemudian Islamisasi Andalusia, kemudian ada penyeberangan bahasa Arab dan sistem administrasi Islam. Nah, kemudian dinasti Abbasiyah pada masa 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Yang pertama itu ada model kekuasaan. Itu ada birokrasi profesional, kemudian pemerintahan kosmopolitan dan keterbukaan terhadap budaya asing. Kemudian relasi ilmu dan agama. Ilmu pengetahuan menjadi pilar peradaban pada masa dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi sampai 1254 Masehi, yaitu ada terbentuknya Baitul Hikmah, gerakan penerjemah, kemudian ada sinergi ulama dan ilmuwan. Nah, jadi banyak pada masa itu ilmuwan. Kemudian kontribusi global. Daulah Abbasiyah ini menjadi pusat peradaban dunia dan menjadi jembatan ilmu dari timur ke barat. Nah, jadi pengaruhnya apa sih? Pengaruhnya itu tidak langsung ke Nusantara. Kemudian pengaruh tidak langsung ke Nusantara yaitu adanya jaringan ulama dan sufi, kemudian mazhab Syafi'i, tradisi keilmuan pesantren, dan etos kosmopolitan Islam. Nah, lanjut kepada nomor 3, soalnya yaitu kajian peran Wali Songo dalam membangun peradaban Islam Indonesia sebagai studi kasus sejarah analisis lah. Yang pertama strategi dakwah, kemudian integrasi Islam, yang ketiga kontribusi terhadap lahirnya konsep Islam. Nah, kita masuk kepada poin yang pertama yaitu strategi dakwah kultural dan sosial. Pertama, strategi dakwah kultural itu adanya seni wayang dan gamelan contohnya, kemudian ada pendidikan pesantren, ada terciptanya pondok pesantren. Jadi zaman dahulu itu belum ada pondok pesantren. Jadi itu zaman dahulu itu kebanyakan gara-gara zaman dulu orang-orang itu pengen belajar itu di musola. Jadi dulu itu pendidikannya di musola. Anak-anak ini belajar di musola hingga larut malam. Nah, melihat hal ini jadi tercipta pondok pesantren karena pada masa saat itu kebanyakan siswa-siswanya itu atau pemuda-pemudi ini yang belajar di musola ini ada yang bermalam dan ada yang mukim lah, arti bermalam itu mukim bahasanya, dan ada juga yang pulang balik bahasa kita sekarang. Jadi melihat hal itu Wali Songo ini membuatlah namanya pondok pesantren. Itu sedikit singkat penjelasan dari saya. Kemudian dakwah berbasis ekonomi dan sosial. Kemudian poin yang ke B, integrasi Islam dan tradisi lokal. Jadi Islam hadir sebagai etika hidup, kemudian sistem nilai dan identitas budaya baru tanpa menghapus tradisi lokal tapi menginstrumentasikannya. Nah, kemudian poin yang C, kontribusi terhadap Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Jadi pendekatan Wali Songo ini melahirkan Islam yang moderat, terus inklusif, terus kontekstual dan berorientasi kemanusiaan. Nah, jadi poinnya perbandingan dengan Andalusia dan Muknal kan ada pertanyaan, bandingkan pendekatan Wali Songo dengan model Islamiyah di wilayah Andalusia atau India Muknal. Jadi perbandingannya Andalusia dan Mughal ini, Andalusia islamisasi elitis dan negara sentris, kemudian Muknal ini
Islamisasi melalui patronase kekuasaan. Kemudian oleh Songo ini yaitu Islamisasi berbasis masyarakat. Nah, jadi poinnya itu. Andalusia ini Islamisasi elitnis dan negara sentris. Kemudian Mukhal ini Islamisasi melalui patronase kekuasaan, dan Wali Songo ini adalah Islamisasi berbasis masyarakat. Kita lanjut kepada poin yang keempat. Sebagai mahasiswa pasca sarjana, refleksikan pertanyaan sejarah peradaban Islam berikut. Yang pertama itu, apa makna mempelajari sejarah peradaban Islam bagi tantangan umat Islam? Kemudian, bagaimana konsep Islam Nusantara dan Islam berkemajuan dapat berkontribusi pada peradaban global abad ke-21? Dan poin yang C, apa peran akademisi Muslim dalam menjaga kesinambungan peradaban Islam ke depan? Nah, jadi refleksi kritis saya sebagai mahasiswa pasca sarjana UINSI Samarinda, yaitu yang pertama, poin yang pertama yaitu makna mempelajari sejarah peradaban Islam. Ini saya menyadari ada 3. Sejarah membentuk itu kesadaran kita menjadi kritis. Kenapa sih bisa begini, bisa begitu? Nah, kesadaran kritis. Kemudian etika keilmuan. Jadi kita tahu bahwasanya dulu kayak gini loh, kayak gitu. Nah, kemudian orientasi masa depan umat. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang sejarah-sejarah ini, kita bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh ditiru, mana yang tidak boleh ditiru, kayak gitu. Kemudian poin yang kedua itu tentang kontribusi Islam Nusantara dan Islam berkemajuan global. Nah, itu ada 4 poin yang saya tangkap. Itu adanya perdamaian, adanya humoris. Jadi mereka ini menyampaikan dengan baik-baik lah, menyiarkan Islam ini. Kemudian adanya progresif. Jadi walaupun lambat asal terus berjalan lah menyiarkan dakwah Islam. Kemudian adanya solutif bagi krisis global. Nah, kemudian poin yang C itu peran akademisi. Nah, jadi perannya itu sebagai akademisi Muslim, apalagi mahasiswa UINSI Samarinda, yaitu menjaga kesinambungan tradisi ilmiah. Jadi kita juga jangan juga menyudutkan tradisi-tradisi. Kita menerima, kan tetapi kita bisa memilihnya lah. Tapi tanpa kita menyudutkan lah tradisi orang. Saling moderat lah bahasanya ya. Kemudian melakukan reinterpretasi kontekstual. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian poin yang C yaitu menjadi agen perubahan peradaban. Nah, setelah kita mempelajari sejarah peradaban Islam, tentunya tidak cukup dengan mempelajarinya saja, tetapi kita juga bisa menerapkannya kepada kehidupan kita. Mana yang baik itu diterapkanlah ke kehidupan nyata kita. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kesimpulan dari saya, sejarah peradaban Islam ini bukanlah kisah masa lalu yang beku, melainkan sumber nilai yang hidup. Masa depan peradaban Islam sangat ditentukan oleh kemampuan umat Islam membaca sejarah secara kritis dan menerjemahkannya dalam konteks kekinian. Nah, mungkin itu kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan pengucapan kata yang agak membingungkan, mungkin kemudian ada ucapan yang kurang jelas dari saya, itu datangnya dari saya, dan selebihnya yang baik-baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga penjelasan saya ini bisa dimengerti dan dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.